Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas saham-saham yang sudah gua siapkan ya untuk dianalisa secara teknikal. Yaitu ada saham MTEK, LSIP, BRPT, PTPP, dan ASI. Disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi. Teman-teman bisa pahami dan pelajari apa yang gua analisa. Oke, langsung aja. Pertama ada Elang Mahkota Teknologi. Hari ini ditutup naik tipis di 0,54% ke level harga 1.845. Posisi bandar eh, kemarin tanggal 5 ada masih distribusi. Kalau kita lihat dari seminggu terakhir, posisi bandar masih banyak distribusi. Dilihat dari candle juga banyak candle-candle merah yang lebih besar ya. Nah, level dari supportnya bisa kita lihat ini ada di posisi harga ini masih level support. Nah, jika memang besok ada penurunan atau menembus support itu masih bisa menembus atau menuju support ke 1.727. Jika nanti pullback, ah, berarti memang ada potensi naik juga menembus harga 2.000-an lagi untuk MTEK. Tunggu saja, untuk MTEK ini sebenarnya masih bagus sahamnya jangka panjang karena masih menyisakan gap ya. Artinya gap ini biasanya tertutup dengan munculnya sentimen atau laporan-laporan keuangan juga yang, baik atau lebih baik lagi. Itu untuk MTEK masih berpotensi menembus harga 2.800 ke depannya. Oke, kita nanti akan pantau dan, lihat ya. Kemudian untuk transaksi asing, asing justru memang mengakumulasi dalam 2 hari terakhir ya. Cukup besar asing mengakumulasi dan posisi bandar masih ada di rata-rata harga 1.861. Jadi bisa kemungkinan bisa mempertimbangkan saham MTEK ini bisa diakumulasi lagi dan naik sampai ke minimal ya, minimal. Resisten 1 ada di harga 2.000, resisten 2 ada di 2.600 dan setidaknya untuk sampai menutup gap yang pertama itu di level 2.387, itu untuk MTEK. Selanjutnya ada LSIP. LSIP, semenjak seminggu terakhir, lebih banyak didistribusi oleh bandar dengan rata-rata harga bandar punya barang di 1.185 ya, dan secara pergerakan candle ini sudah di-cross dan posisinya memang lebih ke downtrend ya. Sejak April 2022 posisinya lebih banyak downtrend dan sejak Juli itu lebih ke sideways, tapi sideways-nya itu membentuk lower low ya, lower low dan hati-hati jika membentuk lower low ini kemungkinan masih menunjukkan, downtrend gitu. Selama, saham ini masih belum break di atas garis MA5 dan garis MA20, maka cenderung downtrend. Apalagi garis MA100-nya juga masih, berada di atas ya, belum di bawah, artinya memang masih downtrend. Tetapi secara jangka pendek, kenaikan di hari ini sebanyak 0,85% itu mungkin bisa mengarah ke harga resisten terdekatnya 1.215. Kemudian kita lihat transaksi asing. Asing ada masuk sedikit ya, tapi tidak menarik menurut gua, masih bisa ditunggu dulu karena memang kalaupun besok naik, kalau skemanya masih downtrend, kemungkinan ya turun lagi. Itu untuk LSIP. Sabar dulu aja. Kemudian ada BRPT. Kita lihat BRPT. BRPT seminggu terakhir justru banyak didistribusi oleh asing dan penurunannya justru malah 2 minggu terakhir malah ekstrim ya. Setelah dari bulan awal Juli itu naiknya sudah cukup banyak. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman kalau saham-saham yang sudah naiknya banyak perlu diperhatikan bahwa hati-hati ada koreksi dan bahkan bisa ARB ya dibuangnya. Posisi bandar punya average harga di 838. Posisi hari ini ditutup turun di 0,58% ke harga 850. Meskipun memang beberapa hari terakhir ya, bahkan 5 hari terakhir ya, itu ada setelah jenuh jual
oversold, kemudian ada pembalikan pullback, tetapi tidak tidak apa namanya, secara banyak ya. Karena memang ini posisinya sekarang udah break di atas garis EMA 5, tetapi masih di bawah garis EMA 20. Hati-hati. Kemudian kita lihat BRPT dari transaksi asing. Asing justru seminggu terakhir malah distribusi saham BRPT. Hati-hati ya teman-teman kalau udah naik tinggi, kemudian dibanting harganya jauh, dan kita wait and see selama nanti dia belum mampu menembus resistennya nih. Resisten kuatnya itu ada di 894, wait and see dulu, dan support kuatnya di 822. Jika besok tembus di bawah garis atau harga 822 menuju support selanjutnya itu di harga 784, kemungkinan dia memang cenderung downtrend atau membentuk lower low gitu ya. Oke, itu untuk BRPT. Selanjutnya ada PTPP. PTPP saham konstruksi terakhir gue lihat banyak diakumulasi oleh bandar dan asing ya. Dan hari ini ditutup naik tipis di 0,50%, dan ada bandar AK ya, dia mengakumulasi dengan average harga di 1000-an. Nah, setelah kemarin memang di bulan Juli ya sampai dengan Agustus itu naikin sudah cukup banyak, jadi wajar jika mengarah ke sideways ya, lebih ke koreksi sebenarnya. Bagaimana selanjutnya? Kita tentukan titik supportnya itu ada di 989. Selama masih di atas harga 989, kita bisa cicil karena memang potensinya masih banyak ya. Bisa menembus ke harga 1060-an. Itu untuk PTPP. Kita lihat asing transaksinya bagaimana. Nah itu ya, selama seminggu sampai hampir 2 minggu terakhir memang ada akumulasi, tetapi hari ini ditutup asing distribusi saham PTPP. Secara sentimen tentang IKM masih bagus, tetap beli di harga murah ya. Jadi patut dipantau ketika nanti turun dikasih harga murah di level harga 993, atau lebih murahnya lagi di level harga support terendahnya itu di 960-an untuk PTPP itu ya. Kemudian yang terakhir itu ada ASI. ASI seminggu terakhir sama dengan penggerak IHSG yang lain ya. Kalau diperhatikan ada BBCA, BBRI, BMRI, dan BBRI, BBNI, BMRI ya. Itu sama pergerakannya dengan BBCA, dengan ASI juga ya. Karena seminggu terakhir keempat Big Four Bank dan ditambah ASI justru banyak diakumulasi oleh asing ataupun bandar. Ini average harganya di 6.924 ya. Meskipun hari ini ditutup naik tapi tipis di 0,36% di level harga 6.900. Kita lihat transaksi dari asing. Nah, betul ya. Jadi sebulan terakhir justru diakumulasi, ada distribusi tapi tidak dalam jumlah yang banyak dibandingkan net buy-nya. Net buy-nya hari ini juga memang asing mulai masuk lagi. Semenjak 8 atau pertengahan Agustus cenderung sideways ya. Ketika saham itu sideways justru memang lebih bandar ataupun asing mengakumulasi siap-siap secara bertahap gitu ya. Terlihat ya secara net buy masih ada pembelian dari asing, dan secara pergerakan dari bandar juga masih ada akumulasi. Potensinya bagaimana? Minimal menembus resistennya di 7.000 sampai 7.100, ataupun menuju pada saat window dressing itu di 7.300. Itu untuk ASI. Dan posisinya kalau mengikuti stochastic itu udah di bawah nilai atau nilai 30 ya, cenderung untuk oversold. Jadi kemungkinan ASI masih bisa diakumulasi. Oke, itu saja ya buat teman-teman analisa hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa cuan maksimal. Terima kasih, sampai jumpa.